Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala هذا النبي الأمين الذي لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat zuhur keluarga besar Kementerian PUPR yang senantiasa ditambahkan keberkahan dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti ketika bulan Ramadan datang angka COVID di negara kita semakin turun dan status pandemi dicabut menjadi status endemi. Semoga kita bisa melaksanakan Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelum pandemi. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang baik seperti lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut perhitungan hisab yang dikeluarkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah dan juga oleh pengurus pusat Persis Bandung bahwa diperkirakan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April. Tetapi kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama karena sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 bahwa ulil amri itu punya kewenangan untuk mengatur, untuk mengumumkan dan menjaga serta merawat kehidupan keberagamaan di negara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini seperti madrasah bagi kita. Bulan Ramadan bukanlah akhir atau bukanlah tujuan utama, tapi bulan Ramadan merupakan madrasah. Yang disebut madrasah seperti halnya sekolah, bulan Ramadan adalah tempat kita pertama mengenal kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Yang kedua, yang namanya sekolah berarti bulan Ramadan merupakan sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita di dalam menjalankan ajaran agama. Sebagaimana disebutkan di banyak ayat Al-Quran dan juga di banyak hadis Rasulullah SAW, pemahaman beragama kita ini harus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukan sekedar kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh dan mana yang haram, tetapi sampai pada level kita diajak atau kita diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang disebutkan di dalam ayat tentang puasa sebagai pribadi al-muttaqin, pribadi yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena Ramadan ini merupakan madrasah, tentu setiap orang yang belajar atau orang yang sekolah pasti mendapatkan berbagai macam fasilitas. Berbagai macam fasilitas di sini, kalau sekolah secara formal dia mendapatkan yang pertama kemurahan biaya. Biasanya anak-anak sekolah itu biaya transportnya dimurahkan atau dibikin lebih murah daripada yang tidak bersekolah. Lalu kemudian ada fasilitas beasiswa dan sebagainya. Demikian juga dengan orang yang melaksanakan saum Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam fasilitas bagi orang yang sedang belajar atau berusaha menjadi lebih baik. Fasilitas itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang telah saya katakan di awal pembukaan, Rasulullah mengatakan, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bahwa jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Tetapi harus kita pahami hadis ini hanya berlaku bagi orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa kondisinya sama saja. Ya, pintu neraka tetap terbuka, pintu sorga ya tertutup, setannya tetap berkeliaran. Ini jawaban bagi orang-orang, bagi pertanyaan yang selalu disampaikan, kenapa katanya di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, tapi banyak orang yang justru memancing emosi di bulan Ramadan. Hadis itu hanya berlaku bagi orang yang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, maka hadisnya tidak berlaku. Nah, ini yang harus kita pahami, karena orang yang berpuasa itu mendapatkan fasilitas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain fasilitas itu juga perlu kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafsi dan bulan tarqiyatur ruhi. Ramadan itu adalah bulan untuk membersihkan jiwa kita dan bulan untuk meningkatkan kualitas ruh kita. Kenapa dikatakan meningkatkan kualitas ruh? Karena ruh manusia itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh itu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf, pada dasarnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam surat Al-Anfal, di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan semua ruh itu, mereka dikumpulkan. Ya, ruh itu punya nama, tapi hanya Allah yang tahu nama ruh itu. Manusia tidak diberitahu siapa nama ruhnya. Ini sedang rame satu ajaran yang mengatakan bahwa setiap orang harus tahu nama ruhnya. Kalau dia nggak tahu nama ruhnya, nanti di hari kiamat dia nggak bakal masuk surga. Ini sedang rame ajaran ini. Tapi uniknya, herannya, kalau mau tahu nama ruh itu harus bayar. Ada akikahnya. Kalau bayarannya gede, nanti nama ruhnya cakep. Tapi kalau bayarannya kecil, nama ruhnya biasa-biasa aja. Kalau gitu mendingan gratisan aja, walaupun nama ruh kita adalah misalnya Sanib bin Mi'an, nggak apa-apa. Yang penting nggak keluar duit. Ada yang pengen nama ruhnya itu seperti nama nabi-nabi. Ini nggak ada di dalam ajaran Islam. Kita tidak diwajibkan mengetahui nama ruh kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasammu bi ismi, namakan anak kalian dengan namaku boleh. Itu artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewajibkan umatnya tahu nama ruh. Nabi mengatakan, tasammu bi ismi, namakanlah diri kalian, namakan anak-anak kalian dengan namaku. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Thayyib. Thayyib itu adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di bagian depan itu di dekat mihrab, ya, di dekat mihrab yang biasa dipakai oleh Imam Nabawi memimpin sholat, itu ada kaligrafi yang panjang sekali dicat dengan warna merah dan tinta emas. Nah, kaligrafi itu adalah nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sampai 100. Dan itu ditulis sejak zaman kekhalifahan Utsmani ketika mereka berkuasa di kota Madinah. Jadi dulu yang namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani Turki. Maka kelihatan menara Masjidil Haram itu bentuknya adalah bentuk menara di Eropa Timur atau bentuk menara seperti di Turki. Di satu menara di dekat kubah warna hijau. Nah, di situ ada nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Anal Mustafa, saya adalah Al Mustafa, sang terpilih.
saya adalah Al-Mukhtar dan sebagainya. Maka Nabi mempersilahkan umatnya boleh memakai nama Nabi sebagai nama dirinya atau sebagai nama untuk anaknya. Jadi dikasih nama anaknya Mukhtar, silahkan itu nama Nabi. Wala takinnu bikunyati, kata Nabi, tapi jangan kamu pakai gelar saya, kata Nabi. Tidak boleh pakai gelar Rasulullah, itu enggak boleh. Tidak boleh pakai gelar Nabiullah, nabinya Allah, tidak boleh. Tidak boleh pakai gelar Abul Qasim, bapaknya Qasim, itu tidak boleh. Tapi boleh pakai nama yang disandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Nabi itu menunjukkan orang Islam enggak perlu tahu nama ruhnya karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumul kiamah, kata Nabi, setiap orang itu dipanggil menurut nama yang dikasih oleh orang tuanya. Jadi kalau waktu masih hidup namanya Wawan, ya Wawan bin siapa? Binnya itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Wawan bin siapa? Ya, karena di dalam salah satu doa talqin yang diajarkan oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, disebutkan nama orang meninggal itu ya amatun ibni amatillah. Amat itu artinya budak perempuan. Wahai budak anak dari budak perempuan. Ya, budak maksudnya di sini adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah sarana untuk tarqiyatur ruh. Tarqiyatur ruh, bagaimana meningkatkan kualitas ruhani kita. Karena ruh itu ketika dia datang dari Allah itu dalam keadaan bertauhid. Semua manusia ruhnya dalam keadaan bertauhid. Allah mengatakan kepada semua ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh menjawab, qalu bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dan kami bersaksi. Itu disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf. Nah, ketika ruh itu ketemu dengan jasad, maka ruh itu mengalami kontaminasi, dikotori oleh keinginan-keinginan badan kita. Badan kita ini ingin bersolek, maka ruh itu terpaksa dia mengikuti kemauan badan. Badan ini inginnya yang enak-enak, maka ruh itu mengikuti apa yang diinginkan oleh badan. Sehingga ada orang yang ruhnya tersandra oleh badannya, dan ada orang yang ruhnya itu tidak tersandra oleh badannya. Bagaimana ruh yang tidak tersandra oleh badannya? Ruh yang tidak tersandra oleh badannya selalu ingat kepada yang menciptakan. Maka dia suka sekali mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, astaghfirullah. Itu ruh yang tidak tersandra oleh kemauan badan. Ruh yang tidak tersandra oleh kemauan badan, ketika dia mendengar azan, maka dia akan jawab panggilan azan itu. Ada connectivity antara panggilan dengan ruh yang dipanggil. Maka azan itu bukan untuk memanggil Allah. Ada seorang tokoh liberal mengatakan azan itu untuk memanggil Tuhan. Salah. Azan bukan buat memanggil Tuhan, karena Allah gak perlu dipanggil. Dikatakan di dalam Quran, di surat An-Najm, Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia itu lebih dekat dari urat lehernya. Artinya Allah itu sangat dekat. Sehingga lintasan di dalam hati saja Allah sudah dengar. Ucapan-ucapan di dalam hati Allah pasti mendengar. Maka Allah nggak perlu dipanggil. Jadi azan itu manggil siapa? Manggil orang yang beriman untuk sholat. Yang nggak beriman ya nggak apa-apa. Yang nggak mau sholat yang nggak usah terganggu. Kan simpel-simpel saja. Azan itu cuma manggil, memberitahu buat orang yang pengen sholat. Dia cinta sekali dengan panggilan azan. Gadget ini, ya kan, sehingga betapa banyak orang yang ketika datang waktu sholat, maka dia lebih fokus untuk melihat media sosial. Dia lebih sibuk untuk melihat update berita hari ini. Padahal update kabar gembira dari Allah itu penting sekali. Allah selalu mengupdate kabar gembira itu 5 kali dalam sehari. Zuhur, asar, maghrib, dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan panggilan-panggilan azan itu menjadi lebih indah. Masya Allah.
Apalagi yang puasanya selalu menunggu kapan waktu berbuka. Kok azan zuhur sama ya kayak azan maghrib. Saking dia rindunya dengan azan maghrib, maka zuhur tahu-tahu dia buka puasa. Ini bagi orang yang baru belajar puasa. Nah, dia rindu sekali dengan suara azan. Bagi orang yang kualitas ruhnya sudah meningkat, ketika dia mendengar azan itu artinya makin tambah harapannya. Masya Allah. Setiap datang waktu sholat berarti ada harapan baru yang Allah berikan kepada kita. Ba'da sholat kita baca Al-Quran 1 juz. Ya kan? Gak bisa 1 juz, paling tidak kita baca setengah juz, kurang lebih 11 halaman. Gak bisa setengah juz, paling tidak setengahnya 8 halaman kita baca. Setiap sholat 8 halaman kita baca, maka dalam 1 hari kurang lebih 40 halaman kita bisa tuntaskan 1 hari 2 juz. Makin Quran itu dibaca, makin ada kerinduan kita kepada Allah. Kalau sudah terbentuk kerinduan itu, dunia itu menjadi kecil bagi kita. Kalau sudah terbentuk, terpatri dengan kuat kecintaan kita kepada Allah di dalam hati, maka yang namanya kesulitan hidup itu akan terlihat dengan mudah. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Lail. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun orang yang selalu memberi dan dia bertakwa. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia membenarkan semua kebajikan yang Allah sampaikan. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan dorong dia kepada kemudahan-kemudahan. Ada yang bertanya kepada saya, apakah kalau orang bertakwa itu berarti dia nggak dapat masalah? Dia tidak disandra oleh masalah. Masalahnya menjadi kelihatan enak. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sehingga masalah itu menjadi ringan. Tapi beda lagi kata Al-Quran di surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir dan merasa cukup dengan kekikirannya. Orang Islam ini kebanyakan pelit, hadirin yang dimuliakan Allah. Saya perhatikan itu di kampung-kampung, kalau judulnya sedekah yang namanya Jumatan pasti 1.000 perak. Tapi kalau buat nanggap dangdut, nyawer dangdut, organ tunggal, itu berani sampai 500.000. Alasannya apa? Ya kalau dangdut kan jelas Pak Ustadz katanya, kan penyanyinya kelihatan ini. Lah kalau agama kudu ikhlas katanya kan. Agama kudu ikhlas. Lah ikhlas itu bukan seceng Pak, saya bilang. Ikhlas bukan 1.000, bukan goceng. Ikhlas itu segede-gedenya, itu namanya ikhlas. Lah ente ngasih penyanyi dangdut 500.000 ke masjid cuma 1.000. 500.000 ente habis pulang nonton dangdut berantem sama bini. Ya kan, ribut sama istri, tapi ente ngasih ke masjid 100.000 masukin ke kotak, Allah tambahkan 700 kali lipat dari 100.000 itu. Orang nggak yakin, masa iya? Itu Allah yang janji, bukan ustadz yang janji. Tapi juga bukan berarti model ustadznya diminta-minta begini, bu sedekah bu, bukan begitu. Sedekah itu ya buat kepentingan barang-barang, karena seperti Rasulullah minta sedekah kepada sahabat, Rasulullah tidak manfaatkan sedekah itu, nggak ada satupun yang ditinggalkan Rasulullah itu dari harta benda. Kata Aisyah yang ditinggalkan cuma sekantong roti kering, selembar gomis dan selembar tikar yang kalau dipakai akan bekas di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu meminta sedekah, sedekahnya itu untuk kepentingan bersama. Umatku nggak punya baju kata Rasulullah, sedekahlah kasih dia baju. Bukan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya gamis. Orang melihat bagus maka dilepas gamisnya, dikasih kepada orang yang memuji gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Ramadan itu semua menjadi indah. Ini kenapa? Karena tarqiyatur ruh kita ini naik derajatnya karena ibadah yang kita lakukan, karena proses belajar. Yang kedua, di bulan Ramadan kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari kotoran. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang yang haram itu ada 2. Haram secara lahir, ada haram secara batin. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Nabi, Allah mengharamkan semua yang keji-keji, semua yang kotor, baik yang lahir maupun yang batin. Kotor yang lahir itu seperti apa? Kita lihat kotoran sebagaimana biasanya. Khamr itu disebut fawahish, kotoran secara lahir.
Tapi ada kotoran batin. Apa kotoran batin? Hasad, riya, hikid, benci, dengki, memusuhi orang. Ini adalah kotoran batin yang harus dibersihkan. Maka bulan Ramadan adalah momentum yang efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran batin ini. Karena kotoran batin inilah yang merusak jiwa kita, yang merusak badan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha sairul jasadi kulli. Ketahuilah bahwasanya di dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, baik semua anggota tubuh. Kalau daging ini rusak, rusak semua anggota tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, dan qalbu itu bukan hati tetapi jantung. Kenapa? Karena kalau kita senang, jantung kita berdetak berirama dengan detak yang stabil. Tapi kalau kita sedih, maka detak jantung tidak stabil. Jantung kita ini menggambarkan suasana hati kita. Kalau kita cemas, jantung berdetak kencang. Kalau kita dalam keadaan tenang, maka detaknya itu stabil. Kalau kita berzikir, maka jantung mengikuti irama zikir kita. Allah, 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 Allah. Nah, inilah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka para sahabat mempersiapkan diri dengan mempersiapkan ruhani sebelum datang bulan Ramadan. Begitu Ramadan datang, maka gembiralah mereka. Karena Rasulullah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga kita pantas mengucapkan minal aidin al-faizin, dari orang-orang yang merayakan Id, dari orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.